Sudah dengar belum pernyataan Wakil DPR RI Adis Kadir yang ini? Pernyataan Adis Kadir menyebut bahwa tunjangan perumahan sebesar 50 juta per bulan yang diberikan sebagai kompensasi hilangnya rumah jabatan itu adalah pantas. Dengan alasan bahwa kontrakan di kawasan Senayan bisa mencapai 3 juta per bulan. Dan banyak anggota DPR tentu tidak nyaman tinggal di kos-kosan, sehingga perlu rumah dengan fasilitas seperti garasi dan parkir mobil. Adis menyebut sewa rumah di sekitar Senayan itu sekitar 3 juta per bulan. Kemudian ia mensimulasi jika 3 juta itu kemudian dikalikan 26 hari kerja, maka uang yang dikeluarkan seharusnya 78 juta rupiah untuk kos di sekitar Senayan. Sehingga ia berstatement nih, bahwa sebetulnya kawan-kawan DPR malah harus nombok karena tunjangan yang diberikan cuma 50 juta. Ia menganggap anggota DPR rata-rata tidak nyaman ngekos sehingga memilih kontrakan mewah yang kalau kontrakan rumah di daerah Senayan itu bisa mencapai 40 hingga 50 jutaan per bulan. Publik pun geram karena pada kenyataannya biaya sewa kos di sekitar Senayan tidak mungkin senilai 3 juta per hari. Publik akhirnya beranggapan jika 3 juta per hari jelas itu bukan harga sewa kos, melainkan harga sewa hotel bintang 5 per hari. Mengapa sewa 3 juta sebagai bandingan dan sekaligus menyatakan tunjangan 50 juta sebagai make sense adalah mismatch yang mengejutkan. Tidak ada data konkret bahwa rumah sewa yang seharga 40 hingga 50 juta per bulan itu memang mewakili kondisi standar. Sehingga banyak publik beranggapan pernyataan Pak Wakil DPR hanyalah asumsi untuk membenarkan angka. Ironinya, anggota DPR mendapatkan tunjangan perumahan yang jauh melebihi angka sewa rata-rata. Seakan asumsi kebutuhan mereka nih benar-benar tidak terjangkau oleh pasar biasa. Jika sewa rumah yang layak di Jakarta dirasa sekitar 3 juta per bulan, mengapa tunjangan yang diberikan malah 16 kali lipatnya? Seolah-olah wajar jika wakil rakyat butuh rumah standar parlemen dengan garasi dan taman sendiri. Padahal masyarakat biasa belum tentu bisa bayangkan barang semahal itu dalam anggaran keluarga sehari-hari mereka. Bagaimana menurut kalian?